Tanyakan kalau dari sisi perusahaan sendiri, Pak. Perusahaan ini bagaimana ya mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan di sektor data center di Indonesia? Apakah memang cukup menarik? Sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita dari kacamata HDC kita melihat ada beberapa vertical industry yang pastinya mempunyai growth data center yang tinggi. Pada dasarnya semua perusahaan pasti butuh data center. Semua perusahaan yang pastinya terhubung atau berbasis IT pastinya membutuhkan data center. Namun kita understand bahwa beberapa industri itu memang membutuhkan data center yang lebih. Contohnya perusahaan industri perbankan atau FSI, Financial Service Industry, pastinya mereka membutuhkan data center untuk meletakkan core banking mereka, ya sistem-sistem IT mereka, ya itu sangat penting. Dan kalau ada disruption pastinya akan impact terhadap operasional mereka. Yang kedua kita melihat dari cloud computing itu adalah industri yang menggunakan data center yang membutuhkan kapasitas data center yang sangat besar. Karena cloud computing pasti juga akan melayani end user mereka masing-masing, mau baik itu FSI, manufacturing, enterprise, media dan lain-lain. Jadi kita melihat those two industry Financial dan ya, juga cloud computing ini yang memang betul, paling menarik begitu ya untuk betul. iklim Tapi kita investasi. juga manufacturing juga membutuhkan, startup pun juga membutuhkan data center, tapi kebanyakan dari mereka mungkin menggunakan cloud computing, menggunakan cloud computing gitu. Jadi all ranges of industry pasti butuh. Baik, kalau dari perusahaan sendiri sebetulnya berbicara mengenai data center, pasti kita tidak terlepas dari pembahasan mengenai bagaimana menjaga keamanan dari data itu sendiri. Bagaimana Anda melihat keamanan data sampai dengan saat ini? Ya, dalam industri digital pastinya data security itu sangat penting ya. Dan kita melihat bahwa data protection itu adalah tanggung jawab bersama antara penyedia jasa dan juga customer. Sebagai data center provider, tanggung jawab kita adalah mengamankan physical data, physical infrastructure dari data center itu sendiri. Kita sudah menggunakan layers of security, seperti contohnya security guard 24/7, CCTV, dan juga access control. Untuk masuk ke data centernya pun itu juga tidak sembarang orang. Mereka harus meregister, ya harus di-approve dulu. Dan ada layers of security untuk mereka bisa sampai ke depan rack server mereka. Jadi semua itu sudah kita put in place dan juga kita bekerja sama dengan pihak auditor, pihak ketiga ya dari ISO 27001, 9001 dan lain-lainnya untuk memastikan bahwa SOP yang kita miliki ini sudah berstandar global seperti itu. Baik, lalu dari perusahaan sendiri, apakah memang memiliki inisiatif ya untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi data center? Ya, ini menarik karena ini juga suatu hal yang sangat kita lihat sangat penting karena memang kebutuhan data center dari segi power sangat besar. Jadi step pertama adalah kita mengurangi PUE ya atau mengefisiensikan PUE. PUE adalah power usage effectiveness, yang artinya semakin kecil PUE, semakin efisien data center itu beroperasi. Di data center kami yang terbaru, kita sebutnya H2 yang kita launch di downtown Jakarta baru-baru ini, secara desain PUE kita bisa di bawah 1,3, bisa sampai 1,24. Kalau kita compare dengan data center di area tropis di daerah Jakarta atau Indonesia, biasanya data center PUE-nya di 1,5. Dan kita bisa secara desain di 1,3 atau 1,24, yang artinya lebih efisien sehingga biaya operasional atau biaya listrik yang kita bebankan ke customer bisa lebih efisien juga. Itu pertama. Kedua, kita juga bekerja sama dengan PLN, dengan utility provider kita, untuk mendapatkan REC, Renewable Energy Certificate. Di data center pertama kita, sudah 100% energi yang kita gunakan itu berbasiskan REC, 100%. Artinya kita bisa klaim itu menggunakan energi yang terbarukan. Dan yang ketiga juga, data center kita itu sudah on track untuk mendapatkan LEED LEED Gold Certification, yang artinya desainnya memang sudah ramah lingkungan dan juga menggunakan listrik dan juga air yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik, tapi kalau dari sisi isu dampak lingkungan sendiri ya, kalau di data center sebetulnya isu-isu dampak lingkungan seperti apa? Yang artinya
mungkin bisa terjadi atau selama ini tengah menjadi pembahasan, misalnya penggunaan iron yang tinggi atau seperti apa? Ya, tepat sekali Mbak Sinta. Pertama pastinya penggunaan listrik yang sangat tinggi dan juga penggunaan air yang sangat tinggi karena data center itu membutuhkan listrik untuk mensuplai power ke server atau ke peralatan-peralatan mekanika dan electrical, dan juga dari segi air itu menggunakan untuk pendinginan, ya. Maka dari itu dua hal itu adalah hal yang sangat concerning bagi kami sebagai penyedia jasa data center. Baik, kalau dari perusahaan Pak untuk kedepannya ya, artinya Ya. apakah ada rencana untuk berkolaborasi dengan pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan investasi di sektor data center? Ya, pastinya kita sangat welcome untuk memberi input dan juga bekerja sama dengan pemerintah karena kita melihat potensi Indonesia ini sangat besar untuk industri data center. Jadi dua hal yang diperlukan oleh penyedia data center adalah seperti yang tadi saya bilang, akses terhadap listrik yang stabil, harga listrik yang kompetitif, dan juga kemudahan atau perizinan terhadap perizinan membangun, dan juga insentif-insentif seperti yang import tax atau tax holiday yang sudah diterapkan oleh pemerintah di sini. Baik, tapi kalau membandingkan ya Pak ya, artinya data center di tanah air jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga sebut saja misalnya Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Sebetulnya Indonesia ini apakah boleh dibilang sudah cukup bisa bersaing dengan negara-negara yang tadi disebutkan atau seperti apa? Ya, menurut kami Indonesia ini sudah bisa bersaing. Pertama karena dari segi populasi marketnya itu sangat besar. Kita ada sekitar 280 juta jiwa di Indonesia dan sudah banyak perusahaan cloud computing global yang sudah masuk ke Indonesia untuk melayani market ini. Dan memang mereka adalah pengguna data center terbesar sekarang ini di Indonesia maupun globally. Jika di-compare dengan negara lain, belum tentu mereka memiliki banyak cloud computing company yang sudah berinvestasi di negaranya. Jadi saya rasa ini akan sustainable ya, karena growth-nya pun juga sangat baik. Baik, lalu ke depannya Pak, rencananya dari HDC sendiri untuk target dari perusahaan, lalu juga mungkin pengembangan dari perusahaan ini akan seperti apa? Mungkin untuk di tahun 2024 atau mungkin di tahun-tahun mendatang? Oke, target kita pastinya kita memiliki 3 bisnis pillar dari Indonet dan juga Edge. Indonet adalah parent company kita. Pertama adalah dari segi konektivitas. Itu adalah bisnis pillar kita yang pertama. Kita menghubungkan konektivitas data center ke data center, dan juga nomor 2 adalah data center itu sendiri, ya, bisnis data center, dan ketiga adalah cloud computing. Dan fokus kami pastinya adalah untuk membantu customer kami berekspansi, ya, data centernya di Indonesia dan juga ke data center kami yang baru yaitu Edge2, Edge2. Itu adalah fokus kami di tahun ini. Dan mungkin untuk kedepannya kita juga mendengarkan permintaan-permintaan dari pelanggan-pelanggan kami jika ada kesempatan untuk membangun di daerah lain. Baik, terima kasih banyak Pak Oscar untuk waktunya. Semoga saja data center di tanah air dapat tetap tumbuh positif ya Pak ya, di tengah populasi yang juga terus meningkat. Terima kasih banyak sudah hadir di studio CNBC Indonesia Pak. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Sinta.